Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah di sore yang bahagia ini kita masih bertemu di acara Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama antara pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama TVRI Sumatera Utara yang kita cintai. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang, berdialog dengan narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi PKS. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul atau tema kajian kita di sore yang mulia ini adalah muhasabah menjelang Ramadan. Saya ulangi, muhasabah menjelang bulan Ramadan. Para misa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti juga kita bisa berdialog interaktif di kesempatan ini. Kami juga nanti akan mengundang para pemirsa untuk berpartisipasi, menanyakan persoalan-persoalan di sekitar tema kita di sore yang mulia ini. Baik, untuk memperhemat waktu, kita tegur dan sapa al-ustadz kita, buya kita, Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Sehat alhamdulillah. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua Ustaz. Amin ya Allah. Baik Ustaz, bisa Ustaz mulai pemaparan tentang ya tema kita hari ini Ustaz. Dan nanti insya Allah kita akan berdialog dengan saya dan nanti juga dengan para pemirsa. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabir bima ta'malun. Anak pipit berbulu coklat biar Covid tetap semangat. Jadi mendung juga semangat, Covid juga semangat. Insyaallah mudah-mudahan semua para pemirsa yang berada di manapun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbana. Jadi pada kesempatan hari ini Ustaz kita mengambil tema muhasabah menjelang Ramadan. Iya. Nah, muhasabah itu perlu kita lakukan. Ini melihat nanti apa yang terjadi pada tahun 2021. Belum lama lagi kita lewati, masih di bulan Februari. Dan kemudian kita sekarang berada di akhir bulan Rajab, ya. Orang banyak menyebutnya ini bulannya Isra Mi'raj. Iya. Artinya setelah ini akan ada bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Udah nggak lama lagi ya, ya. Iya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita supaya melihat-lihat, mengkoreksi diri kita. Ya, melihat dan kita muhasabah diri kita ya sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ini sangat penting konteksnya karena banyak juga orang melihat bahwa kenapa begitu banyak musibah di negeri kita. Terakhir lagi ada gempa di Pasaman Barat. Dan kemudian juga banyak terjadi banjir dan sebagainya. Termasuk gunung meletus. Ya. Oleh sebab itu mungkin ada yang perlu dikoreksi dari
perilaku kita. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa kita bahas secara menyeluruh, Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, coba diterangkan dulu dengan pemirsa apa itu muhasabah, kemudian apa pentingnya bagi seorang muslim untuk senantiasa melakukan muhasabah setiap saat. Ya. Jadi muhasabah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Iya. Sebagaimana tadi kita sudah bacakan di awal surat Al-Hasyr itu mengenai Al-Mujadalah, maaf, ayat 19 mengenai muhasabah ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok. Jadi kita lihat itu. Kita hisab-hisab diri kita. Kata Rasulullah SAW, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hitung-hitung, kita lihat sebetulnya yaumian ini, harian ini kita harus menghisab diri kita. Apa yang lebih, apa yang kurang. Jadi sebelum kita tidur, kita baca doa, kita tafakur sedikit dulu. Apa kesalahan kita hari ini? Apa yang sudah kita berbuat? Bermanfaatkah waktu-waktu ini? Karena nanti itu nanti akan dihisab. Dihisab itu dihitung. Jadi dihitung, ditahsib mengenai amal-amal apa yang pernah kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan. Ya, jangan kita lupa daratan, jalan terus Ustaz tanpa ada feedback. Feedback ini ada masukan gitu. Oh, kita kurang di sini, kita perhatikan, kita oleh-olehlah sedikit. Tahun lalu itu seperti apa? Karena hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi menghisap diri ini perintah Allah dan perintah Rasulnya, Ustaz. Iya. Izin Ustadz ya, kira-kira yang paling efektif untuk memuhasabah diri itu kapan loh saatnya Ustadz? Ya sebetulnya pertama di sore hari ya, menjelang tidur ya. Kalau mau tenang lagi, di qiyamul lail kita sholat malam. Itu lebih tenang, kita merenung tuh. Nih anak nih mau kemanakan ini? Mau didik seperti apa? Istri bisa nggak kita kumpul di surga Allah nih? Kalau ini kelakuannya begini nih gimana caranya? Dia belum bisa tilawah baca Al-Quran, nah kira-kira bagaimana ini? Nggak bisa lepas begitu saja. Kata orang kan, biarlah kita seperti air mengalir. Kita ini bukan air, Ustaz. Manusia ini khalifah, wakil Allah di muka bumi ini. Nah, dia menentukan gerak air itu, bukan ditentukan oleh gerak itu. Baik Ustadz, apakah setelah kita muhasabah diri dan itu waktunya lebih pendek gitu, lebih bagus nggak daripada berlama-lama gitu? Misalnya kita muhasabah, katakanlah 1 jam lalu apa yang saya lakukan, ya kan Ustadz, kemudian mana yang lebih bagus itu, yang lebih the best gitu, supaya kita selamat dalam hidup. Ya setiap saat kita muhasabah sebetulnya. Kalau kita sholat itu juga kan kita bacaan-bacaan sholat itu, misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta jalan yang lurus, apakah sudah lurus. Tapi yang saya maksud muhasabah ini bukan hanya diri kita. Negara ini, bangsa ini, tahun lalu itu seperti apa, Ustaz? Ini contohnya. Awal Januari di tahun 2021 itu pesawat Sriwijaya jatuh, Ustaz. Semua penumpang meninggal. Semua krunya meninggal. Nah, ini kita lihat besar-besar, ini bukan diri kita sendiri. Nah, ini kan masalah bangsa ini nanti. Tak lama KRI kapal selam Nenggala 402 itu tenggelam di laut Bali. Kalau tadi pesawat jatuh di utara Banten tuh, perairan Banten. Nah, yang di Bali ini pun pecah 3 itu. Masya Allah. Gunung Semeru meletus, banjir bandang di Kalimantan. Nah, ini yang kita lihat dulu. Apa kejadian yang kita lihat kemarin tuh? Bahkan ada longsor, tanah longsor, termasuk di Sumatera Utara inilah misalnya. Nah, ada musibah yang besar juga, Ustaz. Menurut Majelis Ulama Indonesia, ada 900 ulama wafat karena COVID selama 2021. Masya Allah. 584-nya kiai. Ini yang perlu dimuhasabah itu. Jadi bukan hanya pribadi kita muhasabah diri, itu urusan diri kita lah itu kan. Mau cepat, mau lambat, mau segera aja lah. Gitu. Nah, nah kalau satu ulama saja wafat, maka itu azab bagi
sebuah negeri itu. Sebuah negeri. Karena Allah itu diantara tanda-tanda hari kiamat itu adalah ikbidul ilm, dicabutnya ilmu dari manusia. Ya, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak akan terjadi kiamat sehingga dicabutnya ilmu. Nah, dicabutnya ilmu ini adalah bil wafatil ulama. Allah. Jadi kalau ulama wafat tuh musibah, Ustaz. Iya. Sumber ilmu tuh hilang. Iya. Nggak ada gantinya, anaknya kan belum bisa gantiin dia. Kalau mengganti gubernur cepat orang, Ustaz. Cepat itu sih. Tapi ulama ini macam lampu itulah, saya perumpamaan. Iya. Putus dia 100, tak ada ganti 80. 60 pun tak ada. Dapat 40, waduh cakep lah. Amin ya Allah. Bagaimana kita mendidik anak kita sekolah ke masjid dengan susah payah? Belum tentu seperti bapaknya. Iya. Jadi itu yang perlu kita muhasabai. Ada apa dengan bangsa ini? Gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz, ternyata cukup luas sekali muhasabah itu ya, bukan untuk pribadi tapi juga untuk konteks sosial negara. Nah sekarang kira-kira peristiwa 2021 kemarin itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya dan apa yang harus kita sikapi, Ustadz? Ya, jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala misalnya di dalam surat Al-A'raf ya, itu menjamin ya, seandainya Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri itu beriman, aman wattaqau. Kalimatnya la fatahna, la itu lam taukid pendek. Sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan, nggak percaya, nggak yakin, ragu-ragu kepada Allah, maksiat kepada Allah. Fa'akhadnahum, diambil dari kata khudh. Berapa yang diambil di pesawat Sriwijaya? Berapa yang diambil dari ulama kita? Berapa yang diambil dari kapal yang karam itu? Berapa yang diambil di tanah longsor? Ini yang Pasaman ini 7 orang meninggal, Ustaz. Iya. Yang dikira nggak ada yang meninggal. Belum yang COVID, Ustaz. Iya. COVID sekarang seluruh dunia 428 juta yang infected, yang meninggal hampir 6 juta. Indonesia 5.400.000 sekian, yang meninggal 147.000 orang. Ini benda yang makhluk Allah yang besarnya hanya sekian mili, 20 nanometer, 1 nanometer sepersejuta milimeter. Dan tidak ada benda makhluk di muka bumi ini yang bukan ciptaan Allah dan itu milik Allah. Jadi koreksi diri kita, apa ini kesalahan kita? Apa kekurangan kita berhadapan dengan Allah? Bersyukur iman kita, takwa kita. Sebab kalau kita iman takwa betul, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Itulah kira-kira yang perlu diambil pelajaran dari kita. Baik, Ustadz, tadi udah jelas ya, kalau beriman, bertakwa satu kaum itu, maka akan terbuka limpahan rahmat dari Allah. Kemudian kalau mereka mencoba untuk mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala, azab akan disini pergantikan. Ini bahaya nih loh, Ustadz, dengan masyarakat kita, ya kan? Bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita nih, Ustadz, supaya ayat ini tak kena kepada kita? Ya harus dididik, berdakwah kita kan, Ustadz. Karena kalau kita lihat kan aneh-aneh kelakuan orang membunuh itu sekarang gampang saja. Sudah dia pacaran, dia hamilnya perempuan itu dibunuhnya. Kan banyak kejadian seperti itu. Ada orang, ada dendam pribadi, di pantainya dibuangnya di jalan. Kan banyak kejadian-kejadian seperti maksiat. Bahkan di televisi swasta pun ahli maksiat yang pengalaman berzina dengan si fulan itu ditampilkan di televisi. Masya Allah. Dan televisi itu ditonton oleh semua anak-anak kita. Baik, nah itu Ustaz. Jadi ini perlu jadi koreksi lah bagi kita semua. Iya. Baik Ustaz. Sebentar Pak, ini ada telepon dari pemirsa. Oke. Assalamualaikum. Siapa di mana Pak? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, mati Pak. Langsung aja dulu Ustaz. Baik. Sekarang kita sudah berada di ujung bulan Rajab ini, Ustaz. Nggak terasa, waktu terus mengitai hidup kita. Ya, apa hubungan di ujung bulan Rajab ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Dan apa hikmahnya untuk kita? Kemudian latar belakang apa sehingga Allah mengisra dan mi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi begini Ustaz, kalau kita bicara bulan Rajab ya,
Sebagaimana yang sering kita peringati lah ya. Walaupun memperingati itu bukan sekedar perayaan. Itu adalah peristiwa besar dan itu terjadi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi malam itu untuk diperlihatkan ayat-ayat Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini diperingati biasanya 27 Rajab. Berarti sekarang tanggal 24 Rajab. Iya kan, setelah Rajab Sa'ban. Sa'ban Ramadan. Jadi kurang lebih 36 hari lagi nih Ramadan, Ustaz. Nah, ini orang banyak yang nggak sadar nih. Hiruk pikuk urusan minyak goreng lah, apalah segala macam. Ibu kota negara lah, tua masjid lah kan. Jadi rame itu, Ustaz. Nah, jadi apa sebetulnya? Selama ini banyak orang awam ya, termasuk juga ceramah-ceramah saya dengar tuh di kampung-kampung, bahwa peristiwa Isra Mi'raj menerima perintah sholat. Padahal Isra Mi'raj itu terjadi tahun ke-11 kenabian. Artinya Rasulullah udah berusia 51 tahun. Beliau dilantik jadi Rasul usia 40, usia 51 Isra Mi'raj. Apakah 11 tahun itu Rasulullah nggak sholat? Padahal ada fakta sirahnya bahwa beliau usia 36 tahun ketika masuk ke Masjidil Haram yang jadi hakim mengangkat pecahan batu Hajar Aswad yang pecah kena banjir bandang itu, beliau sudah sholat waktu itu mengikuti kebiasaan Bani Hanifiyin, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalau kita lihat latar belakangnya, kan ada peristiwa pemboikotan tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian. Rasulullah usia 47 sampai usia 50. Diboikot di Syekh Abdul Muttalib. Nggak boleh disapa. Nggak boleh berdagang. Tidak boleh menikahkan. Tidak boleh muamalah. Tidak boleh membantu. Sampai Rasulullah makan kulit kayu, kulit sepatu. Selesai pemboikotan itu, karena naskah itu dimakan oleh rakyat, wafat Khadijah. Disebut Amul Huzun. Istri yang selama ini mendukung beliau berdakwah ini wafat. Pulang ke rumah, Assalamualaikum, tak ada yang jawab. Fatimah masih kecil lagi. Wafat pula Abu Talib, sewenang-wenanglah perlakuan daripada Quraisy. Sampai Abu Jahal pernah pukul kening beliau dan sobek kening itu dan mengucurkan darah membasahi muka beliau yang suci. Karena itu beliau ajaklah Zaid bin Harithah ke Taif untuk berdakwah. Mungkin penduduk Taif macam beras tanggi itu dingin, orangnya lebih ramah, bukan disambut malah dilempari dengan batu, berdarah-darah dan pingsan. Ya Allah. Pulang katanya dalam keadaan merangkak ya, bercucuran darah. Masya Allah. Nah, ini disebut Amul Huzun, tahun duka cita. Nah, pulang gak lama turun surat Yusuf. Orang Melayu ini kalau istrinya hamil 7 bulan kan baca surat Yusuf. Ibu, kenapa baca surat Yusuf? Biar anak saya cantik macam Yusuf, Ustaz. Tadi tengoknya ayah siapa, Ustaz? Nah, tapi anak itu lihat-lihatlah. Kalau dia ireng kayak saya ini ya, anaknya ya mirip-mirip begitulah. Nanti bule pula dicuriga. Jadi ada latar belakang. Tahun ke-11 barulah terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi surat Yusuf itu hiburan bagi Rasulullah. Karena ada nabi yang lebih menderita lagi. 2 tahun sudah dilemparkan ke dalam sumur, berpisah dengan Yakub, diperjualbelikan sampai jatuh katakan Al-Aziz, kena fitnah dengan Zulaikha, masuk penjara 7 tahun, Ustaz. Itu hiburan bagi Rasulullah. Kenapa hiburan? Ada nabi yang lebih menderita lagi daripada itu ya. Baik Ustaz, kita break sebentar, ada iklan yang mau lewat. Silakan. Oh, adik-adik ini nak tahu tentang budaya Melayu. Pagi permisi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Adalah Istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan.
Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan di awal acara kita ini tadi, kami mengundang saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat untuk berpartisipasi di 061-414-6353. Kami ulangi, di 061-4146-353. Dan bisa langsung bertanya dengan Ustadz persoalan-persoalan sekitar tema kita dan juga mungkin persoalan-persoalan yang mengganjal di hati kita selama ini. Baik Pak Tip, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu tadi, kemudian apa yang terjadi bagi diri Rasul dan tentunya untuk umat lah gitu loh. Ya. Jadi ini Rasulullah diperjalankan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini dua masjid yang disebut dalam Al-Quran, hanya ini Zat, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itu ke langit ketujuh terus ke Sidratul Muntaha. Jadi yang disebut Masjidil Aqsa itu bukan yang kubah kuning itu. Itu Dome of Rock namanya, kubah emas, ya. Yang tak jauh dari situ, yang kayak tembok batu itu, itulah dia Masjidil Aqsa itu, dari situ. Nah, Mi'rajnya dari situ. Nah, Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa dimensi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Makkah ke Baitul Maqdis itu dimensi manusia biasa. Dia naik burak bersama Jibril. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh itu dimensi malaikat. Beliau sama Jibril berdua. Beliau lihatlah luasnya ciptaan Allah ini. Nah, di situ Rasulullah kan pernah bilang, saya pernah melihat Jibril itu di situ. Ya, dan kalau direntangkannya sayapnya kata Rasulullah itu tuh barat sampai timur ini, bumi ini. Itu besarnya Jibril. Kemudian dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha itu Jibril pun tak boleh ikut lagi. Tadi itu kata Mutawalli Sya'rawi, Imam Mutawalli Sya'rawi, itu dimensi fauqal malak, di atas malaikat. Fauqal malak. Jadi yang boleh hanya Rasulullah. Malaikat pun nggak mau, tidak boleh ke situ. Nah, sahabat kan tanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Gitu kan? Kita pun mungkin akan bertanya, penasaran kan? Kaifa arani, bagaimana aku bisa melihat, katanya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, sehingga silau sekali aku tak bisa melihat. Tapi aku berbicara sama Allah, berkata-kata sama Allah. Nah, setelah itu adalah turun suruh sholat 50 kali itu, yang sampai di langit ketiga ketemu Musa, tawar lagi bolak-balik. Dari berapa tadi? 50 kurang sampai 5, tawar lagi kata Musa, malu aku, kata Rasulullah. Nah, itu ada cerita begitu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu poin yang lebih intinya memang ada melimakan sholat, ada 5 sholatnya, tapi bukan awal perintah sholat aqimis sholat itu bukan, karena sebelumnya beliau juga udah sholat. Jadi lebih kepada ta'yid ruhi. Selama ini dia menderita, diboikot, dari kecilnya juga menderita Rasulullah. Khadijah wafat, Abu Talib wafat, kekejaman orang Quraisy, dia sampai pelemparan batu di Taif. Nah, berjumpa dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, ada semacam dukungan spiritual yang tinggi gitu. Melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah, alam yang begitu luas. Sehingga bumi itu beliau lihat bagikan sebutir pasir di tengah gurun Sahara itu. Itu Ustaz. Jadi kalau kita lihat pelajaran dari situ adalah bahwa lebih kepada dukungan moral, dan nanti juga setelah itu kan hijrah Ustaz.
Ya, walaupun cita-cita kecilnya banyak di situ. Iya. Ada orang yang tadi ragu-ragu masuk Islam keluar. Iya. Ada orang yang munafik keluar, yang betul-betul yakin. Bergabung. Jadi Abu Jahal datang ceritanya ke ini, ke Abu Bakar. Iya, Abu Bakrin. Sahabatmu itu maksudnya Muhammad. Dia bilang satu malam dia pulang pergi ke Baitul Maqdis. Itu lebih 1000 km, Ustaz. Iya. Engkau percaya itu? Tahu nggak jawaban Abu Bakar? Kalau ada yang lebih hebat daripada itu, aku percaya, kata Abu Bakar. Makanya itulah sejak itu dia digelari Abu Bakar Siddiq. Iya. Abu Bakar yang membenarkan Peristiwa itu. Nah, itu ceritanya. Jadi setelah itu, Iya. tahun ke-12 Bay'ah Aqabah Ula, tahun ke-13 kenabian Bay'ah Aqabah Tsani, terus hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun ya, perang itu 85 kali. Jadi Rasulullah dengan mental yang sudah jumpa sama Allah tadi kuat. Jadi ada spirit ya, Ustaz ya? Ta'yid ruhi, dukungan daripada Iya. spiritual daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kalau untuk konteks Isra Mi'raj ini bagi kehidupan kita sekarang nih, Muslim. Sekarang begini Ustaz, Siap. saya tadi katakan, apa Iya. konteks hari ini kan? Iya. Jadi masjid yang disebut dalam Al-Quran itu cuma 2. Iya. Satu Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Iya. Masjidil Aqsa ini kiblat pertama kaum muslimin sebelum kita kiblat ke Ka'bah, Makkah. Iya. Makanya disebut ada masjid kiblatain, 2 kiblat. Kiblat. Iya. Karena waktu di masjid sholat asar itulah berpindah, turun wahyu memindahkan kiblat itu. Kiblat, iya. Nah konteksnya apa sekarang? Masjid Aqsa itu di bawah jajahan Israel. Masya Allah. Dulu namanya Darussalam, diganti sama Israel menjadi Yerusalem. Nama kota itu Darussalam, Kampung Keselamatan. Itu di bawah kooptasi dijajah Israel. Israel ini di dunia ini sekarang satu-satunya penjajah di dunia. Satu-satunya. Dan Palestina itu satu-satunya negara yang masih dijajah di zaman modern ini. Itu konteks dengan umat Islam, perjuangan. Tanah yang pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Iya kan? Dengan pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah itu yang menggantikan Khalid bin Walid dulu. Iya. Kemudian juga dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang orang Palestina itu dimampatkan, dikurung di Gaza itu, Gaza Strip. Namanya Gaza Strip. Strip itu bahasa Inggris, artinya garis. Iya. Lebar 5 km, panjang 80 km. Dipenjara lah orang penjara itu. Nggak boleh ada bantuan. Sampai mereka gali-gali tanah ke Mesir itu. Terowongan. Itu pun dibom sama Israel. Berapa sudah dibantai, dihancurkan. Anak-anak dipatahkan tangannya sampai mereka kelaparan. Nah kalau Ramadan ini bantulah mereka itu. Jangan kita makan enak-enak sini, saudara kita di sini. Itu konteksnya, Ustaz. Iya. Jangan sampai kita nanti ketika insya Allah kita masuk surga, sampai di pintu surga berdirilah orang-orang Palestina itu. Yang miskin-miskin, dia ngadu sama Allah. Ya Allah, ini orang mau masuk surga. Naam, kata Allah. Dia dulu kami kelaparan, dia nggak bantu, ya Allah. Kami diperangi, orangnya diam aja, ya Allah. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak dikasih makan, ya itu pendusta agama, ya Allah. Apa jawab kita nanti? Allah. Jadi jangan dikira urusan kita dalam negeri saja. Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan masalah-masalah kaum muslimin, dia bukan muslim. Iya. Ya semua ya. Masuk di Suriah kan? Iya. Itu juga habis dibantai. Di Burma, Myanmar, Rohingya, Iya. di Afghanistan. Iya. Jadi kita harus ada perhatian-perhatian. Jadi orang miskin disiksa itu nanti kita harus tanggung jawab. Masya Allah. Paling enggak doa. Paling tidak doa kita. Iya. Masya Allah. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kembali mengundang kita untuk berpartisipasi di dialog interaktif kita di 061 4146 353, di 061 414 6353. Bisa apa saja yang dipertanyakan, ya khususnya yang berkenaan dengan topik kita pada sore yang mulia ini. Baik Pak Tip, sebentar lagi kita ini sudah mau menjelang Ramadan, ya kan? Apa yang perlu kita persiapkan ini, Pak? Ya. Apa yang perlu kita persiapkan?
Jadi kan gini Ustaz, sekarang 24 Rajab atau 3... Sebentar Pak, ini ada penelpon. Oke, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa Pak? Di mana? Tolong kuatkan Pak volumenya. Kacangan dari M Sahrial Kacangan. Pak, kecilkan TV-nya Pak, volume TV-nya Pak. Bapak dekat sedikit ke mikrofonnya. Iya. Siapa nih Pak? Di mana? M Sahrial di Kacangan. Oh, Sahrial di Kacangan ya Pak. Langkat ya Pak? Iya. Silakan Pak. Silakan Pak Di Sahrial. Langkat. Iya, silakan Pak Sahrial. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Syarial? Sehat ya? Begini Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan. Di waktu Nabi mengatakan, lindungilah wanita, umati, wasolah, wakimu wasolah. Tetapi kenapa para pesantren itu tidak melindungi wanita, bahkan menjahilkan itu? Bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Pesantren di mana Pak Syarial? Sedangkan disuruh sholat, yaitu melindungi wanita, tetapi wanita tidak dilindungi. Bagaimana lah itu Pak Ustadz? Sedangkan dia guru pesantren, tapi tidaklah semua pesantren. Pesantren di mana Pak Sahrial? Demikian aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah bisa ditangkap ya Pak? Oh, Pak udah Tip, ya? bisa. Ya, silakan Pak Tip. Ya, jadi mungkin yang dimaksud ada pesantren yang sesat di Bandung itu kali Ustaz. Iya. Ya, orang Indonesia ini kan karena apa ya? Karena miskinnya kan ilmu, kadang-kadang mencari-cari, salah cari guru Ustaz. Masuk ke pesantren. Nah, pesantren ini harus dilihat dulu lah kredibilitasnya, ada anak muda di situ ya. Ya kalau Islam suruh lindungi Pak Syarial, tapi namanya syaitan kan ada aja. Nah. Jadi tidak semua pesantren seperti itu, banyak pesantren yang ribuan jumlahnya, dan itu bagus ya. Jadi itu kasus saja itu Pak. Iya. Lagi di proses hukum kan dia. Ya? Iya, masih dalam proses. Kita lanjut yang tadi dulu Ustaz. Iya, ya, apa persiapan yang kita lakukan lagi. Jadi Ramadan ini berarti kurang lebih kan 35-36 hari lagi. Iya. Ya. Nah ini artinya pengurus masjid nih harus jelas siap apa ini mau di taraweh. Mudah-mudahan kita bisa jalan. Iya. Terus buka bersama misalnya silahkan, keluarga juga seperti itu. Jangan pikirkan kolak-kolak mengolak dulu. Tapi misalnya pakaian, gamis, udah lama nggak ganti, udah berapa tahun ya gantilah Ramadan ini gitu Ustaz. Iya. Kopiah kan? Iya, Ustaz. Nah gitu. Nah mudah-mudahan nanti kita COVID ini bisa turun. Ya, jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarakun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Panjang hadis ini Ustaz. Wahai orang-orang beriman, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, menaungi kebala yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmat, dan di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya Lailatul Qadar. Iya. Nah jadi, atau hadis lain mengatakan Sayyidu syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayami yaumul jum'ah. Penghulu daripada bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan, dan penghulu daripada hari-hari itu adalah hari Jumat. Ya. Jadi sangat banyak keberkahan. Nah berkah Ramadan ini luar biasa. Ini saatnya kita setelah 11 bulan ini bercampur dengan masyarakat, segala macam fitnah, adu domba, kelakuan yang aneh-aneh lah ya. Nah ini saat kita lah untuk memperbaiki diri, merenungi diri, ya muhasabah lagi kita.
Nah, berkah ini sangat banyak nanti. Jadi misalnya bahwa amal-amal yang wajib itu dibalas 70 kali lipat. Amal-amal sunat dibalas pahalanya seperti pahala wajib. Ada pahala memberi makanan berbuka puasa. Banyak sekali keberkahan. Kalau dapat kita Lailatul Qadar itu beribadah pada malam itu, Lailatul Qadri khairu min alfisyah. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita beribadah pada malam itu, dicatat dalam sahifah kita. Dalam catatan amal kita bahwa kita bertambah umur ibadah 83 tahun. 1000 bulan. Nah, siapa yang bisa, kan semua orang lewati Ramadan nih Ustaz. Ustaz lewati Ramadan, saya lewati Ramadan, gubernur, presiden semua, termasuk juga si Ucok ini, si Otong ini semua, ya, si Putin juga, si Biden juga lewati ini, si Mangunsong juga, Sembiring juga. Nah, yang dapat berkah ini siapa? Nah, ini adalah orang yang bisa menampung berkah Ramadan dengan dadanya. Dada yang bagaimana? Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan, bukan hanya mengerjakan. Qama itu yaqum. Qama, berdiri. Ya, jadi berdiri yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan Ramadan itu dengan imanan, dasarnya iman. Yakin pada Allah. Wahtisaban, mengharap ridho Allah. Nah, jadi ikhlas maksudnya. Iya. Nah, itulah yang diampuni dosa. Itu dada yang bisa. Siapkan dada kita. Semua orang akan mendapati Ramadan ini. Di malam-malam Asyul Awakhir itu, ya ada juga si Ucok yang bergitar-gitar di pinggir jalan itu. Ada. Dia tidak mengerti itu Lailatul Qadar atau bukan. Iya. Ramadan lewat aja. Jangan sampai Ramadan lewat, Lailatul Qadar lewat, kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Rugi kali Ustaz. Rugi. Apalagi kalau dilakukan berkeluarga, Ustaz. Masya Allah. Kalau kita lakukan sekeluarga, kita janjian sama-sama qiyamul lail, tadarusan. Jangan tadarusan sama tetangganya, sama tetangga kita janjian. Sama keluarga nggak ada. Jadi banyak sekali berkahnya itu, rugi sekali kalau kita tidak mendapatkan itu, Ustaz. Ya. Nah, itu jadi siapkan diri kita. Kadang-kadang kita ini kan karena banyak persoalan lupa. Iya. Padahal ya sebulan tambah 6 hari lagi Ramadan udah. Iya. Tak terasa Ustaz. Iya. Jadi besok ini 5 hari lagi udah Masuk Rajab. Sa'ban kita. Ya, lagi. Sa'ban. Iya. Sa'ban itu sebulan lagi. Nggak sampai. Nah, jadi jangan hanya mikir baju baru, sepatu baru, celana baru gitu. Iya. Nah, ibadah kita ini, tobat kita nasuha kepada Allah seperti apa? Iya. Baik. Jadi persiapan itu lebih cenderung kepada memperkuat keimanan rohi dan kita, terbukanya hati. mental kita. Ya. Ya. Baik, Ustadz, para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita break sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan iklan berikut ini. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Kok itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah biarin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli?
Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kami mengingatkan untuk kita bisa berpartisipasi di dialog interaktif kita di 061-414-6353, di 061-4146-353. Baik Pak Tip, apa kira-kira keistimewaan bulan Ramadan itu dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Keistimewaan Ramadan itu? Ya tentu keistimewaannya ya tadi sudah dijelaskan ya, yaitu penghulu bulan dan seterusnya, ada Lailatul Qadar. Kalau kita cari-cari di bulan yang lain 11 bulan tuh kita mau begadang juga nggak ada Lailatul Qadar. Adanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita begadang misalnya di bulan lain, ngapain? Cari Lailatul Qadar, tak ada di situ. Jadi yang penting amal-amal kita nih Ustaz yang perlu ditingkatkan pada bulan Ramadan itu. Pertama, amal-amal wajib dulu Ustaz. Ya, amal wajib dulu. Sholat 5 waktu, kalau bisa ke masjid. Mudah-mudahan nih insyaallah yang menurunlah Covid ini. Kita bisa bebas lagi sholat. Tarawih, sholat Id nanti ya gitu. Itu yang pertama dulu. Yang wajib-wajib dulu Ustaz, 5 waktu. Yang kedua, apakah Anda muzaki? Orang yang wajib membayarkan zakat, ya kalau zakat harta misalnya itu kan 85 gram. 1 gram tuh kemarin saya cek harganya 974.000 saat logam mulia. Yang 24 karat. Kalau yang logam mulianya sudah di atas 1 juta. Jadi kalau dikalikan 85 gram tuh kurang lebih 82 juta, 83 juta lah. 83 juta. Jadi kalau seorang punya uang 83 juta, dia wajib mengeluarkan 2,5%. Nah kalau lebih daripada itu, ya bagi aja. 2,5%-nya berapa? Kalau 83 juta, 82 juta itu kurang lebih kan 2,5%-nya itu sekitar 2 juta lebih lah. Itulah yang wajib-wajib dulu Ustaz, keluarkan. Bolehkah mengeluarkan zakat di bulan-bulan lain? Boleh Ustaz. Cuma kalau kita bayarkan di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat. Itu pula gitu. Jadi bahkan ada pahala-pahala yang melebihi 700 kali lipat. Jadi dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Kullu amal ibni Adam", ya, tiap-tiap amal cucu Adam itu dibalas asyrah 10 kali ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Itu fisabilillah. Wa saumuli wa ana ajzi bihi. Tapi kalau saum ini itu untukku dan aku akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tadi Allah hadis qudsi itu Ustaz. Jadi hadis qudsi itu kan wahyu Allah yang tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Jadi amal-amal biasa 10 sampai 700. Tapi saum ini saumuli lebih lagi dari 700 Ustaz. Karena langsung Allah yang memberikan, mengapresiasinya. Ya, kalau kita lihat hadis tadi ya bunyinya itu kan mafhum mukhalafahnya itu pemahamannya bahwa Ramadan ini amalnya lebih 700 kali lipat. Karena contohnya 10 sampai 700. Tapi saum ini lain, istimewa gitu. Nah, itu yang wajib. Zakat fitrah. Zakat fitrah wajib. Sebelum orang selesai sholat udah dibayar, sholat Idul Fitri maksudnya. Bayarkan berapa satu kepala. Nggak ada duit untuk bayar zakat fitrah, minta sama orang kaya, saya mau bayar zakat fitrah. Yang wajib-wajib dulu. Nah, kemudian banyak lagi amal-amal sunat. Ya banyak tuh. Berzikir, baca Al-Quran, memberi makan, berbuka orang berbuka puasa, sholat sunat, kerjakan semua, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat qiyamul lail, kerjakan semua, apalagi berjamaah dengan keluarga, kan paten tuh Ustaz. Nah, dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun." Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, kata Rasulullah, dia dapat pahala 10 Ustaz. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim aja 30 Ustaz pahalanya. Masya Allah. Itu di bulan Ramadan lebih hebat lagi. Oh, lebih hebat lagi. Nah, apalagi kita baca satu
halaman kan. Apalagi kita baca satu ain ya, satu kisah itu. Apalagi kita baca satu surat, apalagi kita khatamkan. Kurang juga, pakai kalkulator dihitung lagi. Pahalanya buat siapa? Buat kita. Kita tabung. Ini orang kan mati sebentar aja nih Ustaz. Banyak udah mati nih. Kena COVID ini bentar-bentar diumumin orang mati. Itu kan? Jadi kalau orang mati ini ditanya, ini ulama banyak bahas soal ini. Kalau ditanya juga, apa yang kalian inginkan? Mada turid? Apa yang kalian inginkan kalau kami ingin dibangkitkan kembali? Terus kami ingin beramal kembali, banyak masih kurang amal kami gitu mau. Nah ini mumpung masih hidup beramal lah. Penyesalan terakhir ya Ustaz. Iya. Ya Allah. Karena di surat As-Sajdah aja. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihah. Farji'na na'mal shalihah. Inna muqinun. Allah. Kembalikanlah kami sejenak aja supaya kami berbuat amal soleh. Tapi nasi udah jadi bubur Ustaz. Memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Kan kata Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa idqa raqbatihi minan nari wa kana lahu min mithlu ajri min ghairi ayun kasa min ajri syai'un. Siapa yang ngasih makanan berbuka puasa kepada satu orang yang berbuka puasa, pertama diampuni segala dosanya. Tentu dosa-dosa yang kecil ya. Yang kedua dibebaskan lehernya daripada api neraka. Yang ketiga, dia diberi pahala sebesar pahala orang yang berbuka puasa, yang pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberinya itu. Nah, qila, bertanya dia, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Nah, ini orang miskin tanya, ya Rasulullah, kami tak punya apa-apa, nggak punya uang banyak lah, makanan banyak untuk kami berikan kepada orang berbuka puasa. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yu'atillah hadza thawab man fattara sa'iman ala tamratin au ala syurbati ma'in au ala madhkati labanin. Pahala yang tiga itu, diampuni dosanya, dibebaskan leher daripada api neraka, diberi dia pahala sebesar pahala orang berpuasa itu, akan diberikan walaupun kau cuman memberinya itu sebutir kurma, ala tamrah. Masya Allah. Sebutir kurma, mungkin kalau kita sepotong pisang goreng, tahu goreng, roti, ya Allah, tempe goreng. Nah, atau hanya dengan seteguk air, atau hanya dengan madhkatul laban itu ini Ustaz, susu asam. Jadi kalau orang Arab tuh berbuka puasa, lihat di Masjidil Haram tuh, roti ditaruh di tadah ini yogurt, dicocol. Namanya colenak, Ustaz. Dicocol enak. Nah, satu cocolan itu sama pahalanya, Ustaz. Masya Allah. Hanya satu orang. Nah, kalau kita punya rezeki, berilah. Undang orang berbuka puasa. Orang-orang miskin, jangan orang-orang kaya aja. Ini bukber lain tujuannya, Ustaz. Buka bersama itu lain tujuannya. Iya, buka bersama, diundang ustadz ya, disuruh kasih tausiah menjelang berbuka puasa. Ini kebanyakan ya, termasuk di Jakarta. Udah yang dengar juga nggak konsentrasi, begitu ting bunyi satu ini, nengok situ semua kan. Habis berbuka puasa, udah makan sana, sholat maghrib sama ustadznya pergi. Kemana ustadz? Ada jadwal. Tinggallah ini. Rumah jauh-jauh, nggak sholat isya, nggak sholat maghrib berjamaah, kan rugi Ustaz. Nggak sholat tarawih lagi. Nggak tarawih lagi. Tuan rumah nggak ada yang berani. Contohnya, tapi boleh lah. Kalau perlu, kalau kurang aman kasih nasi kotak, bagikan, sama aja kan. Jadi sangat banyak bonus-bonus pahala itu Ustaz. Ya, belum lagi sholat sunat. Kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tuh sekali aja seumur hidup Ustaz. Subhanallah. Tunggu tuh di 10 hari terakhir, insya Allah dapat. Mancing bisa juga Ustaz, ganjil kan? Mancing-mancing, tapi mancing kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Dijala aja Ustaz. 9 hari itu begadang kita kan. Begadang kan jam 12 ke sana sahur. Insya Allah dapat. Baik Ustaz, apa harapan antum Ustaz untuk bulan Ramadan ini ke depan? Kita? Ya tentunya Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah nih, kaum muslimin muslimat ya. Mudah-mudahanlah COVID ini cepat menurun Ustaz. Amin ya Allah, amin. Kemarin masih 47.000 satu hari dan 300 lebih yang meninggal satu hari aja Ustaz. Amin ya Allah. Seluruh Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan kalau harapan saya nih bisa menurun, kita bisa lagi ke masjid,
bebas beribadah, sholat id juga dibolehkan. Ini Medan sekarang masih level 3 nih Ustaz. Iya. Masih level 3 kan? Masih, Ustaz, Ya, masih. karena angka ininya sangat banyak, angka penambahan hariannya plus juga angka kematiannya tinggi. Dan tadi sudah ada satu lingkungan itu isolasi, Pak. Ya, Jadi udah ditutup jalan, tutup jalan. isolasi. Karena ini sebetulnya tergantung kepada kita, Ustaz. Virus ini kan jangan dikasih tumpangan hidup itu aja. Iya, iya. Bagaimana caranya? Jangan kasih prokesnya ketatin. Iya, Ustaz. Ini kita kan pakai masker aja malas-malasan. Ada yang pakai masker begini, Ustaz. Masker tuh supaya dia masuk. Kalau dia dikasih tumpangan di paru-paru kita, oke lah anak muda sekarang. Omikron, vaksin udah lengkap ya. Katakan badan fisik juga oke, kuat gitu. Tapi kan ada nande-nande, nenek-nenek, opung-opung, oma-oma yang punya komorbid. Lewat, Ustaz. Masya Allah. Tinggi angka kematian itu di kalangan mereka itu. Iya, iya, iya. Jadi jangan mentang-mentang kita anak muda bebas-bebas saja, ya. Disiplin tergantung pada kita. Mudah-mudahan lah Ramadan ini kita bisa kembali Amin ya Allah. beribadah bebas, kan enak Ustaz, kumpul di masjid, ya kan? Iya, iya. Buka bersama aman di masjid. Kan indah banget udah 2 tahun nih Ustaz nih. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Idul Fitri nggak jelas, ya kan? Idul Adha nggak jelas. Iya, Ustaz. Ramadan juga di rumah, taraweh di Jakarta terutama. Iya, Ustaz. Ya. Jadi itu harapan saya. Dan mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan ini dengan imanan wahtisaban. Amin. Diberi kita kesehatan dan kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selamat sampai Amin ya Ramadan. Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 1 jam sudah berjalan dialog kita, paparan yang disampaikan oleh Pak Insinyur Haji Tibran Kemirgin. Jadi muhasabah ini, introspeksi diri ini sangat dibutuhkan ya bagi seseorang, apalagi muhasabah ini konteksnya adalah dalam bentuk kenegaraan. Karena kita tidak mau dengan ulah seseorang, maka seluruhnya rakyat ini akan bisa jadi korbannya. Dan seperti katakan oleh Pak Tifatul Sembiring tadi, ya rahmat dari Allah akan mengucur kalau kita bertakwa, tapi sebaliknya kalau seandainya kemungkaran-kemungkaran yang selalu kita tampilkan, maka itu akan mengundang Allah menurunkan azabnya. Kita tidak mau negeri ini penuh dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keampunan, maghfirah. Rugilah kita kalau tidak mempunyai persiapan. Dan sekali lagi, menurut dialog kita tadi ini, Pak Tipatu mengingatkan mustahil kita akan bisa bersemangat dalam bulan Ramadan itu kalau kita tidak melakukan pemanasan-pemanasan. Pemanasan itu digambarkan oleh baginda Rasul lewat doanya tadi, berkahilah kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, setelah itu sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Artinya 2 bulan disediakan oleh Allah kepada kita untuk warming up, pemanasan. Gak mungkin kita akan bisa baca Quran 1 juz 1 hari, kemudian 2 juz 3 juz 1 hari kalau kita tidak cicil di bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Begitu juga amal ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, menyehatkan kita. Kemudian terakhir kita berdoa semoga kiranya virus yang ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bisa segera mungkin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi di akhir pertemuan ini kami mengajak diri kami dan kita semuanya untuk senantiasa dekat kepada Allah, menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Allah. Allah lah tempat berlindung dan mengadukan persoalan hidup kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.